Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 209 2 Safar 1443 Hijriah atau 10 September 2021 Masehi dengan judul Berharap Keadilan Hanya pada Syariah Islam. Sudah jelas, hukum dan peradilan di negeri ini makin diskriminatif, makin jauh dari rasa keadilan. Para koruptor misalnya, yang kebetulan adalah para pejabat atau mereka yang dekat dengan kekuasaan, kerap dihukum amat ringan. Sudah begitu masih dapat diskon masa tahanan. Bahkan dalam kasus korupsi bansos triliunan rupiah yang merugikan jutaan rakyat, pelaku dihukum amat ringan. Tapi sebaliknya, dalam kasus pencurian yang dilakukan rakyat biasa, itu pun pelakunya kadang terpaksa mencuri karena terdesak keadaan, hukumannya bisa cukup memberatkan. Demikian pula dalam kasus lain, misalnya pelanggaran protokol kesehatan atau prokes selama masa pandemi COVID-19 ini, makin nyata adanya ketidakadilan. Di antara sekian banyak pelanggaran prokes oleh presiden, pejabat negara, dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, pelakunya tak ada yang dihukum berat. Bahkan banyak yang bebas, tidak dikenai sanksi sama sekali. Sebaliknya, pelanggaran prokes oleh Habib Rizik Syihab yang padahal beliau sudah membayar denda, tetap diberlakukan hukuman berat. Beliau tetap dipenjarakan. Dalam kasus lainnya tak jauh beda. Berkali-kali para buzzer RP seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando dan lain-lain yang diduga amat dekat dengan kekuasaan melakukan penistaan agama. Namun sampai detik ini mereka tetap bebas berkeliaran. Mereka tentu bebas pula untuk terus melakukan ujaran-ujaran yang menimbulkan keonaran dan kemarahan publik. Mereka tak pernah sekalipun diseret ke meja hijau. Padahal sudah banyak pengaduan dari masyarakat terhadap mereka, baik melalui jalur resmi atau jalur hukum maupun lewat keluh kesah masyarakat di media sosial. Sebaliknya, para tokoh agama Islam yang dituduh melakukan pencemaran nama baik begitu mudah diproses secara hukum dan dipenjarakan. Misalnya saja Maher At-Tawalibi almarhum dan Gus Nur yang baru saja dibebaskan. Termasuk yang terakhir, Yahya Waloni yang dituduh melakukan penistaan agama Kristen. Tentu masih banyak bukti betapa hukum dan peradilan di negeri ini amat diskriminatif, benar-benar tidak adil, bahkan terasa amat zalim, terutama tentu terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Sebaliknya, bagi penguasa dan pihak-pihak yang pro penguasa, hukum dan peradilan begitu memanjakan mereka. Produk cacat demokrasi. Mengapa ketidakadilan dan kezaliman begitu nyata di negeri ini? Setidaknya ada dua faktor penyebabnya. Pertama, sistem hukum dan peradilan di negeri ini sangat dipengaruhi dan dilandasi oleh sistem hukum dan peradilan barat yang sekuler. Sekulerisme barat melahirkan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menetapkan hukum tanpa terikat oleh ajaran agama. Dengan demikian, sistem hukum dan peradilan di negeri ini nyata mencampakkan hukum dari Zat yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dapat dipastikan produk hukum yang dibuat pasti tidak sempurna dan memiliki banyak kelemahan. Di sisi lain, manusia memiliki interest atau kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Atas dasar ini, wajar jika hukum yang dihasilkan oleh rekayasa pemikiran manusia semata akan menghasilkan ketidakadilan. Hukum sangat berpihak kepada siapa yang berkuasa dengan berbagai kepentingannya. Persamaan di depan hukum menjadi tidak ada. Sebabnya, sejak awal hukum memang tidak diperuntukkan bagi semua. Inilah cacat hukum produk demokrasi. Kedua, bobroknya mental sebagian aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa, atau hakim. Pasalnya, dalam sistem yang jauh dari tuntutan agama, khususnya Islam, siapapun termasuk para pejabat penegak hukum begitu mudah tergiur oleh uang, jabatan, perempuan, dan godaan duniawi lainnya. Akhirnya mereka banyak yang terlibat jual beli perkara. Keadilan pun tak bisa lagi diharapkan. Berharap keadilan hanya pada syariah Islam. Setiap orang mendambakan keadilan. Sudah sepantasnya berharap dan bertumpu hanya pada syariah Islam. Tentu karenanya syariah Islam yang adil. Sebabnya syariah Islam bersumber dari Zat yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil telah menetapkan sejumlah aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia.
Orang yang melanggar aturan atau hukumnya dinilai berdosa atau bermaksiat. Dia bisa dikenai sanksi di dunia atau diazab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lalu diberi sanksi, itu merupakan penebus dosa bagi dirinya. Dan siapa saja yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya namun kesalahannya ditutupi oleh Allah, maka jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuni dirinya, dan jika Dia berkehendak, Dia akan mengazab dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, sebagai muslim kita tentu wajib meyakini bahwa hanya hukum Allah yang terbaik. Allah SWT sendiri yang menegaskan demikian, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan, ayat ini bermakna bahwa tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukumnya. Karena itu keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam. Sebaliknya, saat Islam dijauhkan dan Al-Quran tidak dijadikan rujukan dalam hukum, yang bakal terjadi adalah kezaliman. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, Allah SWT berfirman, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka merekalah para pelaku kezaliman. Dengan demikian, keadilan dan Islam adalah satu kesatuan. Tidak aneh jika para ulama menegaskan keadilan sebagai suatu yang tak mungkin terpisah dari Islam. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, keadilan adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lainnya. Pentingnya institusi penegak keadilan. Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Islam hanya mungkin tegak dengan kekuasaan. Karena itu dalam Islam, kekuasaan tentu amat penting. Tidak lain untuk menegakkan Islam. Berikutnya demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah SAW. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di Quran surat Al-Isra ayat 80. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan frasa waj'al li min ladunka sultanan nasira dalam ayat di atas dengan mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Karena itu tepat ungkapan Imam Al-Ghazali yang menegaskan agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama. Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya menegaskan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam surat yang beliau tujukan kepada salah seorang amilnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Alhasil, meraih kekuasaan sangat penting. Namun yang lebih penting, kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan syariah Islam secara kafah. Karena hanya dengan penegakan dan penerapan Islam secara kafah, keadilan bagi semua akan tercipta. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Wallahu a'lam bishawab.